tentang budaya positif sebagai wujud aksi nyata atau pengimbasan terhadap materi yang kami terima pada pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Pada aksi nyata pagi ini, kami pelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana penerapan budaya positif bisa dijalankan di sekolah. Kemudian, dalam hal ini terlebih dahulu, kita terlebih dahulu menjawab pertanyaan pemantik. Apakah kita setuju atau Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Tentu saja dalam kenyataannya hal-hal semacam ini selalu kita temui di sekolah. Tapi terkadang apa yang kita lakukan sebenarnya berbanding terbalik atau bahkan kita tidak paham sama sekali tentang apa yang kita terapkan itu sendiri. Sebelum menjawab pertanyaan ini tentu saja kita sudah punya gambaran ya tentang jawabannya dan realitanya seperti ini. Ini adalah topik-topik atau eksplorasi konsep yang dipelajari pada penerapan budaya positif. Kemudian disiplin positif itu apa saja? Dalam disiplin positif dipelajari tentang teori kontrol. Dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu termasuk pada siswa, pada murid kita. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menang, guru menang, murid menang. Win-win solution. Atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Nanti kita bisa jabarkan lebih luas lagi, yaitu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Ini tanpa sadar kita laksanakan. Siswa datang terlambat, kita hukum. Kita menganggap dengan menghukum membuat mereka sadar, ternyata tidak sama sekali. Itu akan berulang, dan berulang. Yang kedua adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah, di mana guru sering sekali membuat siswa sadar dengan cara menempatkan dirinya sebagai orang yang perlu dikasihani. Kemudian yang ketiga, teman atau sebagai teman. Guru terkadang menempatkan diri sebagai teman. Apakah itu benar? Tentu saja tidak seperti itu. Yang keempat adalah tipe atau posisi kontrol pemantau. Pemantau dalam hal ini dapat memberikan solusi, tetapi tidak membuat kesadaran pada murid. Terus yang kelima yaitu posisi manajer, ini yang harus dimiliki sebenarnya oleh seorang guru. Yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambarannya yang berbeda-beda. Jadi ini sudah termasuk karakter siswa. Bagaimana kita bisa menerapkan suatu budaya yang baik dan kita terapkan di dalam sekolah. Tentu saja dengan memenuhi 5 kebutuhan dari setiap manusia, dalam hal ini siswa kita, yaitu kepuasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Lanjut, ini mulai dari diri. Bagaimana seorang guru bisa menempatkan dirinya sebagai pengajar sekaligus pendidik yang baik. Ki Hajar Dewantara berkata, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menumbuh tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanam, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya, sehingga tumbuhlah padi-padi yang unggul. Nah, kita guru juga diharapkan seperti itu. Bagaimana kita bisa menciptakan murid-murid yang nanti akhirnya memiliki jiwa yang baik, kemampuan yang baik, kompetensi yang baik, tanpa meninggalkan mengindahkan atau kita mengesampingkan kodratnya sebagai manusia.
Sekarang ada paradigma, ini genggaman tangan ya. Ibaratnya kita memiliki satu benda, kita simpan di dalam tangan kita. Kita menggenggamnya erat-erat dan kita memiliki komitmen sama diri kita sendiri bahwa saya tidak ingin menyerahkan yang ada dalam genggaman saya, apapun caranya. Kemudian datanglah seseorang atau teman kita ingin mengambil dalam genggaman kita dengan berbagai cara mereka. Bisa dengan cara memaksa, bisa dengan cara merayu, iya, dia bisa menghardik, dia bisa menyuap atau melakukan apa saja. Apakah dia akan berhasil? Apakah dia akan berhasil? Iya, itu tergantung kita yang mempertahankan. Iya, jadi sebenarnya perubahan atau budaya positif itu tercipta berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita tetapkan atau kita yakinkan kepada peserta didik kita dalam hal ini. Apakah sebenarnya makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin ini dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato, seorang filsuf ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tuh yang kita lakukan selama ini, bahwa begitu orang disiplin dia harus patuh. Sebenarnya itu teori salah. Ya, semakin ke sana nanti kita semakin ke belakang kita akan semakin menggali bahwa oh, ternyata yang kita lakukan selama ini salah. Saya itu setelah mempelajari modul ini, saya merasa terlalu banyak kesalahan sebenarnya yang kita lakukan tanpa disadari. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut pakar sosiologi Dr. William Draper pada teori kontrolnya tahun 1984. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita gaungkan sekarang, ada 6 dimensi. Dan ini adalah tujuan kita sebagai pendidik, agar anak didik kita bisa memiliki ke 6 dimensi ini. Dia tanamkan, dia lakukan dirinya. Ya, apa saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tujuan utamanya di profil pelajar Pancasila. Dia mandiri, bernalar kritis, bertindakan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini sebenarnya pokok permasalahannya. Pokoknya ini materi budaya positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu eksternal. Jadi anak-anak berpikir begini, kalau saya tidak lakukan, apa itu kira-kira terjadi? Kalau saya datang terlambat, kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu ada pertanyaan menggelitik seperti itu, makanya bukan kesadaran dari dalam, dari luar. Sebelum dia lakukan, dia sudah bertanya, kalau saya terlambat, apa yang terjadi? Yang masuk eksternal juga yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Orang lain dalam hal ini adalah guru kita. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya tidak datang terlambat, kira-kira apa yang saya dapat, Dik? Kalau saya datang terlambat, apa yang saya dapat? Kalau saya datang tepat waktu, guru akan seperti ini, berikan jempol, atau mengatakan si A itu adalah siswa yang baik. Kalau saya datang terlambat, guru akan mengatakan kamu adalah siswa yang malas, saya diberi hukuman. Itu masih eksternal karena ada alasan sampai dia melakukannya, alasan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, ini yang dikatakan motivasi internal atau yang memiliki tujuan disiplin positif untuk menghargai diri.
Sebenarnya alasan yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh seseorang adalah yang berasal dari dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berbeda itu pertanyaannya 1, 2, dan 3. Beda. Jadi kalau sebenarnya kita ataupun siswa sudah sampai pada tahap ketiga, itu dibilang penerapan budaya positif. Selanjutnya, ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, bukan karena diperintah, tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Ini kembali ke diri tak lagi. Iya. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang kadang kita tidak pernah lakukan di sekolah. Kita hanya bisa ngejudge, mencap, menuduh, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada permasalahan mereka. Jadi tidak sekedar dicap, tidak sekedar ditanya-tanya, tetapi sebenarnya yang terpenting dari restitusi adalah bagaimana cara kita membuat siswa menyadari apa yang sudah dia lakukan. Itu sebenarnya kuncinya. Apa yang sudah saya lakukan ini dan apa imbas apa yang sudah saya lakukan ini. Kemudian dia berpikir solusi apa yang baik atau yang benar yang saya lakukan, baik untuk saya dan baik untuk orang lain. Tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama bisa kita lihat bersama di atas. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus, jadi bukan menghukum, tapi untuk belajar. Apa imbasnya? Jadi jangan bilang kamu salah, tapi yang benar apa yang kamu lakukan setelah ini. Itu sebenarnya guru yang semestinya kita salah kaprah selama ini. Memperbaiki hubungan yang dia tawaran, bukan paksaan. Kita yang kasih perjanjian. Kalau seperti ini, baiknya kamu diapakan. Hukum apa kira-kira yang bisa membuat kita bisa saling mengerti? Ditawarkan Ki, tidak dipaksa bahwa kamu terlambat WC, kamu terlambat pungut sampah 10, kamu terlambat push up atau guling-guling. Itu salah. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam dirinya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya manusia, seperti kesenangan, ingin dihargai. Kita sebagai guru itu mau cari tahu kenapa ini anak ini, apa masalahnya, kebutuhan apa sebenarnya yang dia inginkan, sampai dia seperti ini. Tadi sempat dibahas dalam perbincangan saya dengan Ibu Jasmia bahwa sebenarnya ada hal yang mereka ingin perlihatkan sampai mereka berkelakuan seperti itu. Ya, ada yang mau dipenuhi sebenarnya. Semua anak itu sebenarnya pada dasarnya sama, hanya karena mereka kurang di luar, maka implementasinya masuk ke dalam sekolah. Kemudian yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi ujung-ujungnya nanti pembentukan karakter anak. Yang ke-8 restitusi fokus pada solusi. Memungut sampah, menghukum, cuci WC itu bukan solusi. Itu cuma hanya membuat hukuman sementara, dan setelah itu tidak membuat efek jerah sebenarnya. Karena tidak berasal dari diri, tidak ada kesadaran diri yang kita ciptakan. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi begitu berbuat salah tidak terkucil Ki. Kalau restitusi berhasil, pulang ke kelompoknya dalam kondisi yang baik. Kelompoknya bisa terimai, tidak dicap, tidak dikatakan anak nakal, dan tidak dikatakan sebagai pengganggu, tetapi dikatakan adalah orang yang hilaf dan bisa memperbaiki diri. Kemudian keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas sebenarnya sebuah kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Sebaiknya itu katanya dalam setiap kelas harus ada keyakinan kelas. Kalau dulu tata tertib, sekarang diperhalus kata-katanya, Bapak Ibu. Jadi sekarang itu dikatakan keyakinan kelas. Harus ada tak tempel di dinding kelas tak masing-masing. Bahkan harus ada keyakinan sekolah. Bagaimana keyakinan kelas itu dibuat? Yaitu dengan cara kita membuat kesepakatan bersama dengan anak didik kita di
dalam kelas itu, kira-kira kebutuhan apa yang mereka inginkan, mereka ingin diperlakukan seperti apa, itu kita catat satu-satu, kemudian kita identifikasi yang paling banyak dan itu yang kita akomodir, kita tulis, kemudian kita tempel di dinding. Jadi kalau ada yang melanggar, kita susah bilang, kamu sudah tidak berbuat sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Gampang dikembalikan, karena keyakinan kelas kan dari mereka, bukan dari kita. Kalau tata tertib itu kan dari kita ya. Iya, tata tertib dari kita, kalau keyakinan kelas dari mereka. Kemudian ini budaya positif. Budaya positif dapat tercipta dari lingkungan yang positif, dari keyakinan kelas yang dibuat, dan dari skala kecilnya yaitu peraturan kelas. Ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau cobi-cobi atau tukang bully anak-anak, ditanya saja, keyakinan pertama kamu sudah langgar. Kami murid yang semangat belajar, kalau tidak kerja PRI, langsung ditanya, ini artinya keyakinan kelas yang kamu buat sudah kamu langgar. Bagaimana solusinya? Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman, tidak ada yang baku ganggu. Kurang lebih seperti itu bunyi keyakinan kelas yang mestinya harus kita buat di dalam kelas, tempel di dinding. Seperti itu petunjuk atau pelajaran yang kami dapatkan. Bisa. Gandu supaya bisa diterapkan. Iya, memang seperti ini sekarang yang semestinya. Karena ini termasuk penembasan tentang budaya positif yang kami dapatkan pada modul 14. Jadi sebenarnya memang harus di-share atau dibagikan, berbagi, karena seperti inilah harusnya kita lakukan di sekolah. Jadi bukan itu peraturan atau tertib sekolah, tapi judulnya sudah berubah keyakinan kelas. Tidak? Ya, ini misal kalau peraturan berbunyi, saya kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu berbunyi tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu mengatakan menghormati orang lain. Lain memang anunya, lain intonasinya, lain kata-katanya. Iya, lain konsepnya itu menggunakan bahasanya, penggunaan bahasanya yang berbeda. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu kan selalu kita dengar toh? Nah, berubah, menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena orang sudah datang, kamu terlambat, dan itu dia hormati orang, dan kamu tidak komitmen. Iya, sebenarnya sama ya maknanya. Iya, dilarang melakukan kekerasan, dikatakan keselamatan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ingat jaga kesehatan, bergantian menunggu giliran, sabar. Iya, ini budaya positif dan seterusnya. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Dulu saya menganggap bahwa memberikan penghargaan adalah sebuah hal yang benar. Ternyata salah. Dalam penerapan budaya positif, anak-anak itu tidak boleh diberikan jempol. Kamu hebat, jangan. Nanti ujung-ujungnya kalau dikasih begitu, dia mau lakukan karena dia inginkan ini, dia inginkan pujian, dia inginkan kata-kata sanjungan, dia ingin selalu dihargai. Salah, karena kebaikan itu harus berasal dari dirinya, lain ki bentuknya. Jadi jangan dihargai. Kamu hebat, paling hebat di antara teman-temanmu. Salah sekali katanya, itu tidak boleh memanjakan anak-anak untuk berbuat hanya karena imbalan penghargaan. Kalau hukuman sudah jelas, sebenarnya hukuman dilarang karena tidak ada efek jerahnya itu. Kenapa hukuman dan penghargaan mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek? Jadi ini sifatnya sebenarnya jangka pendek, ini hukuman dan penghargaan tidak panjang nih, karena tidak berasal dari dalam. Kalau dikit kesalahan karena dia cuma manusia biasa, tiba-tiba tidak dihargai, kecewa itu. Nah, itu namanya penghargaan, itu jalannya penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan itu sebenarnya jenisnya menghukum. Enak dilihat, tapi efeknya jelek. Ketergantungan anak-anak. Dia hanya mau berbuat baik karena menginginkan penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Jealous, dicemburi dengan temannya. Jadi yang lain itu apatis nih. Sagi dia mana loh? Nggak mau jak saya, selalu dia. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Beda-beda sebenarnya dengan Pak Anu tak selama ini. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi
motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Karena motivasi eksternal yang kelihatan keluar, mau dihargai, mau dipuji, mau dikatakan hebat. Ya, ini ada beberapa contoh kembali tindakan guru. Kalau dikatakan mencatat, ini hukuman yang sering kita lakukan, mencatat 100 kali jika berbuat salah, itu sebenarnya adalah hukuman. Yang kita inginkan ini konsekuensi, bukan hukuman. Jadi guru yang baik, budaya positif yang benar adalah bukan memberi hukuman, tetapi memberikan konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari berkeliling di lapangan, itu hukuman. Efeknya cuma jangka pendek. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia tidak menggunakan, ini salah tulis barangkali. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk PJK, itu konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya, apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau hukuman itu adalah membuat anak sakit fisik dan hatinya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang paling pendek, tidak nyaman saat itu, Ji. Ya, anak membenci kedisiplinan, benci sekali pas datang pagi sekolah berdiri ngomel kita. Kalau konsekuensi dia hargai itu disiplin. Paksaan tidak, dia stimulus, dia cuma menganggap itu adalah tanggapan bagi dia. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berbeda sebenarnya, jadi beda sekali, jelas beda. Tidak sadar sebenarnya kita lakukan selama ini adalah hukuman. Iya, juga begitu. Waktu belajar ini modul menghayal, Kak, seperti kalau flashback kembali ke model-model itu, ya begitu. Media apa? Ya, saya langsung ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup seperti bukan makan, minum, berpakaian dan sejenisnya. Kemudian termasuk menikah. Tapi itu kan terlalu jauh. Ini kita berbicara murid. Kemudian kasih sayang dan diterima. Ini sebenarnya kita sekolah kasih sayang dan diterima. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa siswa itu rata-rata bermasalah dengan kasih sayang. Dan rasa diterimanya tidak ada karena broken home sih. Bukan kita yang tolak, bahkan ada yang ditolak sama orang tuanya. Jadi ini impasnya ke sekolah sembarang dari ini. Kemudian penguasaan, mau dibilang berkuasa di kelas, jadi lingkungannya, ternyata itu salah model. Kita pikirkan bagaimana caranya dipenuhi kebutuhannya dengan cara yang benar. Kemudian kesenangan, ada memang senang sekali mengganggu. Suka kita memang bersenang-senang. Iya, jahil nih, bahasanya ini jahil. Kejahilan adalah kesenangan, gitu. Bukan di sekolah saja itu pasti dia begitu, pasti di luar juga. Ini kebebasan, dia tidak suka disuruh duduk dengan baik, diatur berkelompok. Bebas tuh, suka bebas. Jadi sekali dia tuh anak. Ternyata memang dia suka sekali, dia bukannya memang kebebasan, dia bebas. Ya, ini penjabarannya tadi bisa. Ya, kita ke posisi kontrol saja. Ini yang di awal ada kita berada di mana sebenarnya sebagai guru. Apakah kita sebagai guru penghukum yang apa-apa menghukum, apa-apa menghukum, apa-apa menghukum. Kita kerja tugas menghukum, terlambat masuk kelas menghukum, anak-anak bercerita kita menghukum. Ya, kita saja tahu diri kita bisa mesti mengingat-ingat sebenarnya ini. Membuat merasa bersalah, contohnya kayak gini, bikin kesalahan, kemudian kita mengatakan, kok tahu toh, saya sudah capek-capek ini ajarku dari tadi pagi, kok tidak pernah rasa itu penderitaanku mengajar, tenggorokanku kering dan kok tidak hargai. Itu membuat merasa bersalah. Tanpa sadar biasa kita kerja itu, kok tidak hargai saya sebagai gurumu, membuat merasa bersalah katanya itu yang begitu. Jadi kalau kita sering begitu berarti kita adalah tipe orang pembuat merasa bersalah. Dan ketiga tipe teman. Nah ini kekurangannya ini teman. Ini juga banyak sekali sebenarnya. Los-los gitu anak-anak sama kita.
Tidak ada batasan antara guru dengan murid. Mau-maunya. Tidak benar juga. Salah juga. Salah, tidak. Yang muncul adalah mereka tidak menghargai. Dia sesuka hati memperlakukan gurunya. Yang memantau, ini sebenarnya agak mendingan dari kontrol yang lain. Pemantau itu, kalau pemantau bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi itu kalau pemantau, iya apa nama? Saya menggunakan bahasa Bugis. Nanti bagus kelakuannya kalau kita ada. Begitu kita tidak ada, Pak, membalakan ke sedikit, kilu di belakang. Tapi kalau dilihat, bagus sekali. Jadi ada itu bahasa mengatakan, baik juga kalau saya. Sebenarnya secara sadar kita adalah tipe posisi pemantau. Kita guru adalah pemantau di situ. Nah, manajer ini yang terbaik. Bagaimana dikatakan seorang manajer adalah orang yang bisa menguatkan pribadi. Kita bentuk itu siswa kepribadiannya tanpa diawasi, dia baik karena dari dalam diri menguatkan. Jadi ini ada beberapa istilah, ayo lakukan demi kebaikan itu. Apa yang bisa kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu manajer begitu. Lain itu memang bahasanya semua. Ya, ini bahasanya semua itu. Kemudian segitiga restitusi yang terakhir di materi ini, seorang guru harusnya bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau bikin masalah siswa tidak dibilang, kenapa kok bisa begini? Kita bilang semua orang memang punya kesalahan, nak. Ya, semua orang punya peluang untuk melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang bisa kulakukan kalau sudah seperti ini? Dikembalikan sama siswanya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Dipahami dulu. Kalau kan selama ini kita tidak seperti itu, Dik. Iya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Ditanya anak-anak, nilai-nilai apa nih sudah kita sepakati, apa yang kau langgar? Tadi itu keyakinan kelas. Iya. Kamu ingin menjadi apa ya sebenarnya? Hanya pakai deh. Nah, itu. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini nih akhirnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kita kan tak pede. Nah, otomatis dia kan bercerita itu sebenarnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tolong beritahu saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Baca bolok, tapi sebenarnya dari dalam lain itu namanya lemah. Lain caranya penerapannya ini segitiga restitusi. Sangat efektif sebenarnya kalau kita mau jalankan. Apakah sebagai guru kita hanya bisa berusaha agar murid-murid kita belajar? Tidak bisa. Namun keputusan untuk belajar atau tidak adalah keputusan mereka. Mereka bisa terlihat seolah-olah mereka menyimak kita, namun apa yang ada di pikirannya, apakah yang sedang menyimak pemikiran sebelumnya, keputusan dia sama juga. Segala sesuatu dalam hidup itu adalah pilihan yang berasal dari diri. Siapa yang memilih? Begitu mau belajar atau tidak, itu adalah pilihan. Iya. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang resiko dan keuntungan hasil langsung melawan potensi jangka panjang dan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Kemudian, terima kasih. Oke, cukup sekian materi dari budaya positif. Setidaknya saya cuma mentransfer dia. Sebenarnya ini benar-benar hal baru dan saya yakin kita belum terapkan, dan mari kita bersama-sama menerapkannya. Karena ini benar bukti kebenarannya dan harus dijalankan. Kami diberikan tugas untuk mendefinisikan, membagi, mengimbaskan, jadi harus dilaksanakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan, itu sangat baik sekali menurut saya. Nah, di sini ada sedikit yang mau saya tanyakan tadi mengenai ciri-ciri restitusi di poin ketiga. Itu tentang konsep tawaran dan paksaan. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana saat kita di dalam kelas saat memberikan tawaran kepada siswa,
tentang apa yang mesti mereka lakukan jika melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau tawaran yang mereka kasih, kan ini tawarannya mestinya disetujui oleh guru dan siswanya. Iya. Nah, bagaimana kalau tawaran yang diberikan oleh siswa itu istilahnya hanya menguntungkan dirinya sendiri? Oh iya, oke. Sedangkan dari guru ini kayaknya kalau kita lihat kok tawaran yang dikasih ini kayaknya tidak ada efek jerahnya ya. Gitu. Iya, iya. Apa yang mesti kita lakukan sebagai guru? Terima Iya. kasih. Oke. Nah, kalau masalah tentang bagaimana cara menawarkan keyakinan kelas, hal yang pertama adalah kita serahkan dulu sama siswa. Tugas selanjutnya itu adalah guru mengakomodir, kemudian mengidentifikasi setiap kebutuhan siswa tersebut yang ingin mereka dapatkan di dalam kelas. Ya, jadi kalau misalnya siswanya memberikan keyakinan kelas yang tidak sesuai semestinya, kita akan menyampaikan bahwa bisa tidak diubah dalam bentuk seperti ini. Pasti sebenarnya kan untuk kebaikan kelas gitu. Jadi tidak mungkin mereka juga membuat keyakinan mengatakan boleh bebas keluar kelas sesuka hati. Kan bisa dikembalikan. Kira-kira kalau aku keluar seperti itu apa manfaatnya? Jadi tetap bukan berarti bahwa keyakinan yang mereka tulis semua itu adalah kepastian yang harus kita jalankan, tidak. Pastinya yang mereka jalankan bersama. Jadi mereka akan tetap, kita akan tetap bertanya, apa konsekuensinya, apa yang kamu dapat kalau kau lakukan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi tetapnya sebenarnya berkomunikasi dengan baik dengan siswa, ada kesepakatan dengan semuanya. Paling pun juga itu paling siswa satu dua yang suka bikin peraturan sendiri yang menguntungkan bagi dirinya. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, masih untuk pertemuannya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan kasih-Nya, berkah dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi guru yang baik dan berguna bagi anak-anak atau murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memulai pelajaran untuk hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyanyi bersama tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Oke, hitung. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan mengarah kritis.
bahwa ini adalah hal yang benar yang bisa ditiru dan ini adalah hal yang tidak boleh ditiru. Paham? Oke, kita ulang satu kali lagi. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Yang pertama, oke, yang kedua, global, yang ketiga, empat, lima, pintar. Seperti sebelumnya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama untuk kita penuhi demi kebaikan dan kelancaran kita dalam mengikuti kegiatan pelajaran di dalam kelas. Oke. Saya mau melihat atau mendengar pendapat kalian yang kalian bisa tuliskan di dalam sticknote ini. Tulis di sticknote ini nanti. Kalian tulis di sini ya. Apa saja yang kalian inginkan dalam kelas kita. Ya. Nah, yang kalian inginkan itulah nanti yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kalau kalian sudah tuangkan di sini, jangan dilanggar. Itu yang harus kita jalankan. Itu yang harus kita patuhi karena sudah menjadi kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Oke, Ibu bagikan ya. Tulis apa yang kalian inginkan. Bisa dibagi di belakang. Ya, jadi tuliskan apa yang menjadi keinginan kalian, kebutuhan kalian, keyakinan kalian tentang kelas impian. Kelas impian. Ya. Sehingga menjadi kesepakatan bersama. Oh iya. Silakan ditulis nak di sticknote-nya. Ya, tulis sticknote-nya. Kira-kira kalian bisa membayangkan kondisi kelas seperti apa yang kalian inginkan? Di dalam kelas saya ingin seperti ini. Suasana kelas saya mau seperti ini. Saya dan teman-teman saya sebaiknya seperti ini. Silahkan ditulis. Sudah? Sudah. Oke, saya mulai dari Haikal. Silakan Haikal, tempelkan di depan. Kita lihat apa
Dari Pak Saira, Nur Aisyah, Dia, Surya, Tika sudah, Kiki, boleh. Abdullah, sini nak boleh. Sini di atas. Masuk. Siapa lagi yang belum? Kita? Silakan. Dari sudah? Mas Dari? Sudah. Kesan? Naik. Ya sudah. Kita sudah ya. Sudah semua ya. Sekarang kita lihat apa yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Saling membantu sesama teman. Kita ambil dulu ya, saling membantu. Saling membantu. Saling menghormati ya. Saling menghormati dan bekerja sama. Bekerja sama. Kita lihat apakah ada yang menjadi keinginan kalian dari 3 keyakinan kelas ini. Bertanggung jawab dengan piket kelas berarti bekerja sama. Ya. Ya. Ini bekerja sama, sudah jelas. Membersihkan bagian piket dan mandiri. Bekerja sama. Tidak boleh saling membenci. Berarti saling menghormati, pintar. Saling menyayangi. Berarti saling membantu. Akso. Kemudian aku mau di kelasku saling tolong menolong dan tidak ada yang berkelahi. Berarti saling menghormati. Selanjutnya saling menghargai sesama teman. Saling menghormati. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Bekerja sama. Saling menghargai dan tidak pernah berkelahi dan saling menyayangi satu sama lain. Menghormati. Oke, sip. Tidak boleh memandang fisik. Saling menghormati. Iya, tidak boleh memandang fisik, tidak boleh dibeda-bedakan. Saya tidak mau sama kau jelek. Saya tidak mau sama kau nak punya uang. Saling toleransi, menghormati. Bekerja sama. Lanjut, kita harus tertib dan saya ingin tidak ada yang saling mengejek. Ini sebenarnya saling menerima ya, saling menerima di sini. Karena membantu sama bekerja sama itu sama. Selanjutnya tidak boleh saling mengejek, saling menerima. Kita harus tertib dan saya tidak ingin ada yang saling mengejek, saling menerima. Kita saling menerima. Harus sopan dan baik dan jujur. Saling menerima. Fitria, saya ingin kelas saya saling menyayangi sesama teman. Saling menerima. Umaira bekerja sama untuk membersihkan kelas. Ya, ini masuk ke kerjasama. Menghormati antar teman. Masih ada 2. Suasana kelas saya tidak boleh saling mengejek. Artinya, ya saling menerima. Dan yang terakhir, saya ingin teman saya menghargai teman satu sama lain. Artinya saling menerima. Pintar, saling menerima. Wah, hampir seimbang. Hampir seimbang ya. Berarti yang menjadi kesepakatan kelas
kita. Yang pertama adalah hormat. Kemudian saling menerima dan saling bekerja sama. Nanti kita uraikan dan kita masukkan ke dalam karton yang akan ibu tuliskan dan ibu jabarkan sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan yang sudah kalian tulis dan kalian inginkan. Oke? Keyakinan yang keras yang sudah kita buat harus kita patuhi bersama. Paham? Sepakat? Senang karena keyakinan keras dibuat bersama? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Alkira Nuranisa dari kelas 3. Kami telah membuat keyakinan kelas sendiri